Selamat malam keluarga Allah, kita bersyukur karena kita kembali dapat melewati aneka kegiatan kita pada sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan yang sangat baik. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga-keluarga yang sudah duduk bersama-sama di rumah pada malam ini dan bersiap diri untuk beribadah bersama-sama dengan kami dari tempat ini. Dan saya berdoa bagi anggota keluarga yang masih dalam perjalanan, kiranya boleh tiba di rumah dengan sukacita. Dan kalau masih sempat dapat bergabung juga untuk berkebaktian bersama pada malam ini. Kita sungguh bersyukur bahwa melalui berbagai aktivitas kita pada hari ini, kita terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari dengan penuh sukacita memuliakan Tuhan dengan berseru, haleluya, pujilah Allah yang agung, Allah yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan telah menibakan kami di rumah bertemu dengan sama anggota keluarga pada malam ini. Dan kini kami berhimpun bersama untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan kerjakan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Allah, dan kami ingin Engkau betul-betul berkenan pada ibadah kami pada malam ini. Dan biarlah ibadah kami juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dalam menyiapkan diri untuk beristirahat di malam ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Filipi 3 ayat 7 dan ayat 10 sampai 11. Ya, di dalamnya tertulis demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Keluarga Allah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mengasihi Tuhan tidak cukup hanya dengan memberi uang atau harta terbaik yang kita miliki, tetapi juga melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan hanya persembahan, waktu, uang, tetapi juga bahkan terutama sebenarnya adalah persembahan diri. Mari kita sambut nas pembukaan ini dengan Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Ya Allah,
melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Aku mau memujimu di seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dikenyangkannya jiwaku bak dengan lemak dan sumsum, dengan bibir yang bersorak ku memuji. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Bila ku mengingat-Mu dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau berada bersama-sama dengan kami lewat firman yang akan sebentar kami baca dan dengarkan. Sapalah kami, setiap kami, lewat firman-Mu ini Tuhan. Supaya oleh itu kami boleh semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan oleh itu, semua yang kami kerjakan dipandu oleh kehendak Tuhan sendiri. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang melekat padanya, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Supaya melalui hamba-Mu ini, Engkau sendiri ya Allah yang menyapa setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, saya akan membacakan bagi kita Yohanes pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Ya. Yohanes pasal 12, ayat pertama sampai 8, dengarkanlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah yang memelihara, yang terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, apakah makna dari pengurapan Yesus kalau kita dasarkan pada Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ayat 8 ini? Jawabannya tergantung. Tergantung kita melihatnya dalam kaitan dengan siapa. Yesus atau Maria. Yang diurapi atau yang mengurapi. Kalau kita melihat peristiwa ini dalam kaitan dengan Yesus, dia yang diurapi, maka pengurapan adalah antisipasi terhadap apa yang akan dilakukan dan yang akan dialami oleh Yesus pada hari-hari yang segera tiba. Tindakan mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu adalah persiapan atau antisipasi terhadap peristiwa kematian Yesus. Minyak narwastu biasa dipakai untuk persiapan pengurapan. Lagi pula Yesus mengkonfirmasinya dalam Yohanes 12 ayat 7. Saya kutipkan bagi kita. Maka kata Yesus, biarkanlah dia, Maria maksudnya, melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Keluarga Allah, penyekaan yang dilakukan oleh Maria dengan rambutnya adalah antisipasi terhadap apa yang akan dilakukan Yesus kepada para muridnya sendiri, yaitu membasuh kaki para murid. Maria tentu tak pernah menduga bahwa yang ia lakukan itu ternyata mendapat tempat dalam peristiwa penting pelayanan dan kehidupan Yesus. Dan ini pembelajaran pertama dari firman Tuhan pada hari ini bagi kita sekalian. Kita tidak pernah tahu dampak dari perbuatan baik yang kita lakukan sekarang. Saya ulangi. Kita tidak pernah tahu dampak dari perbuatan baik yang kita lakukan sekarang. Karena itu, bila dalam diri kita, dalam hatimu ada gerakan untuk melakukan kebaikan, sesuatu yang baik, entah kepada siapapun, dan dalam bentuk apapun, segeralah lakukan. Jangan menunda. Lakukan saja. Percayalah, perbuatan baik itu akan mendapat tempat penting dalam hidup seseorang, bahkan dalam hidup dunia ini. Sekarang mari kita melihat makna pengurapan Yesus dalam kaitan dengan Maria, dia yang mengurapi. Keluarga Allah, Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai 8 ini mengisahkan Maria yang melakukan aksi kontroversial yang dari sudut ekonomi tidak masuk akal, yaitu meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni. Minyak narwastu ini sangat-sangat mahal harganya. Yudas menyebut harganya sebesar 300 dinar atau sama dengan gaji 10 bulan. Kalau seorang gajinya UMR misalnya 5 juta saja per bulan, maka gaji 10 bulan berarti 50 juta. Seharga itulah narwastu murni yang ditumpahkan oleh Maria untuk menyeka atau mengurapi kaki Yesus, bukan kepalanya, kaki Yesus. Tentu jumlah uang yang sangat banyak untuk sebuah penyekaan kaki. Tidak hanya mahal, minyak ini juga sangat eksklusif. Berasal dari pegunungan Himalaya dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak sembarang orang dapat memilikinya. Dan Maria menggunakan minyak narwastu yang sangat mahal dan eksklusif ini untuk membasuh kaki Yesus, bagian tubuh yang dianggap paling kotor. Ini tindakan kontroversial
Ini sebuah pemberosan. Dan kritik Yudas memang tepat dalam perspektif ini. Namun sebenarnya peringatan Yudas ini hanya semacam dalih. Ia memakai tindakan yang memang baik itu, yaitu membantu orang miskin sebagai dalih, sebagai alasan untuk menyembunyikan motif jahat yang ada dalam dirinya. Ia ingin uang sebanyak itu masuk ke kas yang ia pegang. Agar apa? Agar ia bisa korupsi. Namun tindakan yang disebut kontroversial ini dan boros ini justru menyampaikan pesan yang luar biasa dalam kepengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Minimal ada dua hal yang dapat kita pelajari. Pertama, dan ini pembelajaran kedua bagi kita pada hari ini, bila kita mengasihi Allah, kita akan memberi dan melakukan apa saja untuk memuliakan Tuhan. Maria memiliki minyak narsu yang sangat mahal, yang sangat eksklusif. Dan karena ia mengasihi Tuhan, ia tidak menyayangkan harta berharga itu. Ia tidak berdalih atau mencari-cari alasan untuk tidak memberi. Maria memberikannya dengan tulus. Ia mendedikasikannya untuk memuliakan Yesus. Inilah pemberian cinta, bukti kasih yang tulus. Keluarga Allah, mengasihi Tuhan memang tidak semata-mata hanya diukur dari seberapa banyak harta atau uang yang kita persembahkan kepada Tuhan. Memang memberi persembahan dalam jumlah yang besar tidak dengan sendirinya mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ini tidak menjadi bukti langsung bahwa kita sungguh-sungguh memuliakan Allah. Sebab persembahan yang besar itu dapat saja dilakukan dengan motif yang salah. Misalnya supaya diberi lebih banyak lagi oleh Tuhan. Kayak mancing. Atau supaya dipuji orang, dikenal sebagai dermawan atau penyumbang terbesar di gereja. Kalau motifnya seperti ini, pasti bukan cermin kasih kepada Allah. Bukan tanda memuliakan Tuhan. Namun satu hal pasti. Bahwa mempersembahkan sedikit kepada Tuhan, padahal kita punya banyak, pasti cerminan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ini penanda bahwa kita tak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan harta kita. Sebagaimana perintah Tuhan. Memberi banyak. Tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh memuliakan Allah. Tapi memberi sedikit padahal kita punya banyak. Itu pasti tanda bahwa kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tidak sungguh-sungguh memuliakan Allah. Keluarga Allah, ini penting. Sebab dalam kenyataannya semakin banyak harta seseorang, semakin turun kualitas persembahannya. Semakin kaya seseorang, semakin cenderung berdalih atau mencari-cari alasan untuk tidak memberikan yang terbaik. Jumlah harta atau kekayaan seseorang biasanya berbanding terbalik dengan jumlah persembahannya. Ambil contoh persembahan persepuluhan. Kalau Anda mempraktekkan ini. Kalau gaji Anda baru 1 juta. Berapa persembahan persepuluhan Rinto? 100.000 rupiah. Gampang memberikan? Enggak juga. 100.000 juga enggak gampang. Berarti buat saya, Pak. Jadi enggak mau beri kepada Tuhan? Enggak, mungkin 50.000 aja. Ini baru 100.000, saudara. Ya, baru 1 juta. Ya, bayangkan kalau penghasilannya 5 juta, berapa itu? 500.000. Mungkin masih ada orang yang rela 500.000. Tapi kalau penghasilannya udah mulai 50 juta per bulan.
Berapa persepuluhannya, Erika? Harus 5 juta. Mudah memberikan? Orang mulai mencari-cari dalih. Nanti kalau saya kasih ke gereja, dipakai dengan benar apa enggak nih? Oh, nanti kalau saya kasih ke gereja, keenakan tuh majelisnya. Foya-foya menggunakan uang persembahan. Kalau penghasilannya 100 juta. Berapa persepuluhannya? 10 juta. Semakin besar yang diberikan Tuhan kepada seseorang, semakin sedikit turun kualitas. Karena ia melihat kuantitasnya. Ini udah 5 juta loh. Penghasilannya sudah 100 tapi mestinya 10. Dia bilang ini udah 5 juta juga udah gede loh ini tiap bulan. Kita perlu waspada terhadap kecenderungan seperti ini. Ini bukan hanya soal uang. Ini juga soal ini para pemusik ini. Kalau orang baru mulai belajar musik, pengen main di gereja. Kalau dia udah semakin ahli, gila, main di gereja kan 1,5 jam. Itu kalau saya ngelesin orang, berapa orang itu? Kalau ngelesinnya masih kelas kecil, tapi kalau dia udah ahli, hanya menerima murid-murid khusus di level tertentu, bayarannya udah semakin mahal. Semakin banyak berkat Tuhan, semakin rendah kualitas pemberiannya kepada Tuhan. Dulu ketika pekerjaannya tidak terlalu menyibukkan dirinya dan pengajar sedikit, dia rajin melayani. Begitu diberikan tanggung jawab yang semakin besar, dan karena itu ia sibuk semakin meningkat. Lalu mulai mengatakan, mencari dalih seperti Yudas. Waspada. Waspadalah. Waspadalah. Kedua, dan ini pembelajaran yang ketiga, kasih kepada Allah mendorong manusia untuk bukan saja memberi harta, melainkan juga melakukan apa saja untuk Tuhan. Sebenarnya, Maria bisa saja menyerahkan minyak narasu itu kepada orang lain untuk mengurapi, atau ia pakai untuk mengurapi kepala Yesus. Dan ini tidak akan terhormat. Bukan kaki gitu loh. Kepala dong. Atau Maria dapat saja menyerahkan minyak itu kepada orang lain, lalu orang lain menyuruh untuk meminyaki kaki Yesus. Kan gue udah ada yang kasih minyaknya. Lu dulu kerjaannya apa? Lu dong yang ngerjain. Gue kan udah begini, gue udah begini. Dan kita bilang, oh wajar dong, kan harus berbagi tugas, jangan ngeborong. Kita pandai mencari dalih. Namun Maria tidak melakukan itu. Ia tidak berdalih. Ia tidak mencari-cari alasan. Ia bukan hanya tidak mengurapi, bukan hanya mengurapi kepala Yesus, bukan kepala yang ia urapi, melainkan kaki Yesus. Ia tak menjuru orang lain untuk melakukan itu, melainkan ia melakukannya sendiri, bahkan dengan rambutnya. Ini kan kehormatan, rambut itu kehormatan. Di budaya tertentu, termasuk budaya Yahudi. Ya, kalau Anda tidak akrab dengan itu, kalau Anda sering nonton film silat yang kuno-kuno, itu kalau laki-laki rambutnya dipotong, itu penghinaan besar. Dan Maria melepas gulungan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Jadi, mengasihi Tuhan tidak cukup hanya dengan memberi uang atau harta terbaik yang kita miliki. Tetapi juga melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan hanya mempersembahkan waktu dan uang, tetapi juga mempersembahkan diri. Semua yang kita kerjakan harus dapat merupakan persembahan kepada Tuhan. Ini juga yang kita lihat dalam diri Paulus.
Cintanya kepada Kristus yang telah lebih dahulu mencintai dia membuat Paulus melepaskan segala sesuatu yang lain. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 10-11 yang saya bacakan di nas pembukaan tadi mencatat atau dicatat demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap berugi karena Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Keluarga Allah, kita semua tahu bagaimana Paulus habis-habisan melayani Tuhan. Sebagian besar jemaat-jemaat adalah buah karya pekabaran Injil Rasul Paulus. Tidak ada duanya, tidak ada lawan. Dan dia memberikan kepada Tuhan. Ia mengatakan tadi, hanya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Hanya itu yang ia kehendaki. Dan itulah pemberian cinta. Pemberian cinta adalah pemberian terbaik. Bukan sisa-sisa. Atau yang tak terpakai. Bukan sisa. Sisa uang, sisa waktu, sisa tenaga. Bukan. Pemberian cinta adalah pemberian yang dilakukan dalam kegembiraan, bukan keterpaksaan. Pemberian cinta tak memiliki dalih, tak memiliki alasan. Ia mengalir begitu saja, tercurah tanpa dapat ditahan. Nampaknya mulai ini Tuhan? Ya nggak tahu. Saya hanya merasa dalam hatiku ada sesuatu yang bergelora dan mengatakan, aku harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan karena apa-apa yang lain. Dan semua itu bukan untuk kemegahan diri, melainkan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jangan berdalih, jangan mencari-cari alasan untuk tidak memberi atau tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Saat teduh bagi kita. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Terima kasih atas saudara-saudara yang telah mengirimkan permohonan doa. Kami terus mendoakan saudara. Tim dari YKB, tim doa YKB akan mendoakan saudara setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, segala yang terbaik telah Engkau berikan kepada kami dari waktu ke waktu. Memang tidak sama Tuhan. Dan karena itu kami terkadang merasa bahwa kami hanya menerima sedikit dibandingkan dengan orang lain. Kami kurang percaya pada rancangan Allah yang baik bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi hidup kami adalah yang terbaik. Cukup untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kegembiraan. Tolong kami agar terus dapat mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui semua yang kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan studi mereka. Mereka yang menyiapkan proposal, yang menyiapkan tulisan-tulisan akhir baik di strata 1, strata master maupun untuk program doktoral. Beri mereka hikmat ya Allah. Supaya mereka dapat menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Dan kalau mereka sedang menghadapi ujian-ujian, atau ujian terbuka atau ujian tertulis, ujian apapun dalam proses studi mereka, beri mereka kepercayaan diri bahwa usaha yang telah mereka kerjakan selama ini untuk belajar, menyiapkan banyak hal, membaca banyak buku, refleksi, melakukan analisis, tidak akan mengkhianati hasil yang akan Engkau berikan bagi mereka. Engkau memberikan kepada mereka juga proses yang dapat berjalan dengan baik, para pembimbing, para penguji,
yang betul-betul objektif dalam menuntun saudara-saudara kami yang sedang bergumul atau berjuang untuk menyelesaikan program-program studi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak muda yang merindukan pasangan hidup. Berikan kepada mereka hikmat untuk boleh bertemu, gairah untuk boleh hadir, bergaul, bersahabat dengan seluas mungkin orang. Supaya melalui itu Tuhan dapat mempertemukan mereka dengan seseorang yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Beri mereka kemampuan merencanakan jalan hidup. Tidak hanya sekadar mengalir bagai air, tapi mengalir dengan tujuan tertentu sampai ke labuan, sampai kepada ujungnya. Supaya dengan demikian, persiapan-persiapan yang matang baik diri sendiri, mengenal diri dan mengenal kepada siapa mereka kelak akan menyerahkan hidup mereka untuk bersatu, membangun hidup bersama-sama, dapat mereka tentukan kualifikasinya. Sehingga mereka tidak salah juga dalam mencari dan menemukan seseorang yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami, para senior kami di panti-panti Wardah. Engkau kuatkan mereka di dalam menghadapi masa-masa tua dengan keadaan tubuh yang mungkin tidak lagi sefit ketika masih muda, sakit di sana sini. Beri tetap rasa syukur dalam hati bahwa usia yang panjang adalah anugerah Tuhan. Dan dengan syukur itu, biarlah mereka boleh melewati hari-hari tua yang Tuhan anugerahkan itu dengan sebaik-baiknya. Para pendamping, para pelayan di panti-panti Wardah, Tuhan beri cinta yang besar agar mereka boleh mencintai para senior kami yang dipercayakan kepada mereka untuk dirawat, didampingi, dilayani. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa pemberian cinta tak memiliki dalih, tidak memiliki alasan. Ia mengalir begitu saja, tercurah tanpa bisa ditahan, dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka berilah yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang engkau miliki, yang sesungguhnya semuanya itu berasal dari Tuhan juga. Pemberian diri berdasarkan apa yang kita miliki atau apa adanya ini akan diterima oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita memberi yang terbaik. Diriku di
Mari dengan berdiri kita sambut berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, saat teduh bagi kita. Oke, terima kasih